Ya, baik Ikhwan dan akhwat sekalian, coba kita lanjutkan pembahasan kita ya. Sekarang coba kita masuk di slide ini tentang istilah-istilah yang berhubungan dengan wabah COVID-19 ya. Nah, tentu istilah-istilah ini Ikhwan dan akhwat sekalian yang tidak asing bagi kita ya. Sering kita mendengarnya ya, terutama kita mungkin adik sekalian ya, berlatar belakang perawat ya, atau di bidang medis tentu sering mendengar ya, istilah-istilah seperti ini ya. Ini hanya sekedar mengulang saja, dan ini kita bisa baca sesungguhnya di referensi-referensi literatur yang telah dibuat oleh Kementerian Kesehatan. Dan tugas kita senantiasa mengupdate informasi-informasi yang ada kalau ada perubahan-perubahan informasi yang terjadi. Semisalnya dulu tidak ada istilah OTG ya. Sekarang sudah ada muncul istilah baru OTG ya. Suspek sekarang malah dihapuskan ya, hilang ya. Di sini ada namanya ODP, istilah pertama kita mengenal istilah ODP ya, ada PDP ya. ODP ini ya mungkin kita sudah paham semua, intinya bahwa orang ODP, dikatakan ODP apabila orang tersebut mengalami demam ya, atau ada riwayat demam ya, ada gejala gangguan sistem pernapasan ya, pilek, batuk, sulit tenggorokan ya. Kemudian pada hari ke-14 terakhir sebelum timbul gejala, orang ini memiliki riwayat perjalanan ya, atau tinggal di negara atau wilayah yang melaporkan transmisi lokal. Ya. Dia dari perjalanan, kemudian di daerah tersebut dia tempatnya ada transmisi lokal. Makanya ya, kita harus hati-hati ya, kita dilarang untuk kemudian meninggalkan tempat kita, wilayah kita. Ketika kita keluar dan pernah kontak, kemungkinan kontak dengan penderita, maka ya, ada transmisi lokal di dalam, misalnya kemudian kita ya, langsung status kita berubah menjadi ODP. Ya, maka harus hati-hati. Lebih kita bertahan di daerah kita masing-masing. Ya, jangan pulang kampung dulu. Ya. Kemudian yang dimaksud ODP di sini adalah orang dengan gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek, tenggorokan, batuk, dan pada hari 14 terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Ini juga. Ya, selain dia memiliki riwayat perjalanan, dia juga pernah kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19. Dia masuk ODP. Ya. Memiliki riwayat kontak dengan kasus. Apa bedanya dengan PDP? Ya, kalau PDP, itu ada sekalian, ya, orang dengan ISPA. Ya, jadi selain demam, ya, orang dengan infeksi saluran pernapasan atas, ya, infeksi saluran pernapasan atas, ya. Ya. Disertai salah satu gejala penyakit pernapasan, tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis menyebabkan, dan pada hari ke-14 sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan juga atau tinggal di daerah wilayah yang melakukan transmisi. Nah, ini bedanya tadi ya. Ya, kalau ODP tadi demam, kalau ini ditandai dengan ISPA dan demam, tapi juga memiliki riwayat perjalanan transmisi lokal. Ya. Kemudian orang yang demam dan juga ISPA ini ya, pada hari ke-14 terakhir juga memiliki riwayat kontak pada kasus konfirmasi COVID-19. Ya. Sama dengan kasus PDP tadi. Pada PDP ini juga ada gejala riwayat infeksi, ya, riwayat infeksi saluran pernapasan atas. Ya. Kemudian orang dengan ISPA berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan. Ini juga untuk penderita ISPA yang berat, ya. Dia membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada lain bersama. Ini juga bisa ya, masuk dalam status PDP. Kemudian yang terakhir adalah OTG. Ya, ini banyak mengagetkan orang. Kenapa tiba-tiba muncul kasusnya? Ya, orang tanpa gejala, ya. Ini kita tidak tahu siapa yang menderita, ya. Dia ada gejalanya, ya. Kalau dalam pembagian penyakit, ya, orang ini dikenal sebagai istilah penyakit yang kemudian tidak merasakan, ya, tidak nampakkan, tapi ternyata dia sakit. Not illness, dia tidak merasakan. Not sick, dia tidak tampak sakit juga, tapi ternyata dia membawa virus penyakit. Ya. Jadi seseorang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang terkonfirmasi COVID-19, ya, orang tanpa gejala, atau OTG ini merupakan kontak erat yang kasus konfirmasi COVID-19. Walaupun sesungguhnya OTG ini adalah sekalian, bisa hasilnya positif bisa tidak. Karena OTG ini ya, dicurigai ada virusnya karena dia ya, melakukan kontak erat dengan orang yang positif.
Nah, kontak erat yang dimaksud di sini adalah seseorang yang telah berkontak fisik, ataukah dia berada dalam suatu ruangan atau berkunjung dalam radius 1 meter dengan pasien yang terkonfirmasi positif dalam 2 hari sebelum kasus timbul gejala dan 14 hari setelah kasus timbul gejala. Ya. Jadi kontak erat di sini banyak. Contohnya petugas kesehatan, ya, yang senantiasa memeriksa, merawat, mengantar, membersihkan ruangan tempat perawatan yang khusus untuk kasus-kasus COVID-19 ini. Kemudian orang yang berada dalam suatu ruangan yang sama dengan kasus, ya mungkin dia sama tempat kerja, ya, kemudian orang sama tempat kerja yang ya diponis ya, positif COVID-19. Satu kelas, ya, makanya kita dianjurkan kemudian Eva kerja dari rumah, ya, belajar dari rumah, ya, atau acara-acara besar. Ya. Kemudian orang yang berpergian bersama, ya, radius 1 meter dengan segala jenis alat angkut atau kendaraan. Ya. Ini kita dilarang pulang kampung, mobilisasi di kendaraan, ya. Kemudian kita bisa saja ya, melakukan perjalanan, kemudian kita kontak erat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya. Kemudian kita masuk di upaya pencegahan, ya. Di upaya prevention ini, ya, tentu dalam konsep kejadian penyakit itu ada 2 hal yang bisa kita perhatikan di sini. Ada namanya konsep keterpaparan, dan namanya konsep kerentanan. Ya. Apa yang menyebabkan keterpaparan? Ya. Siapa yang melakukan pemaparan adalah agent. Agent inilah yang kemudian memapari manusia, memapari penjamu, sehingga kemudian dia ya, tertular virus. Kan tapi virus ini bisa masuk, ya, virus ini bisa masuk ke dalam tubuh host atau penjamu apabila penjamunya tersebut rentan dalam kondisi mudah dimasuki oleh virus. Ya. Makanya kalau kita lihat ya, tabel ini, ya, ketemunya antara penjamu dan agent ini, ya, ya, penjamunya dilihat kerentanannya, kemudian agentnya dilihat keterpaparannya. Ya. Jadi orang bisa sakit ketika dua-duanya ketemu. Ya, penjamu dalam kondisi rentan, dia mudah dimasuki oleh bakteri penyebab penyakit, ya, mudah dimasuki oleh virus, kemudian dia terpapar dengan virus maka dia sakit. Ya. Dalam kondisi yang lain, ya walaupun misalnya dia dalam kondisi rentan, tapi virusnya tidak ada maka tidak sakit. Atau dalam kondisi yang lain, ya, dia tidak rentan, dia daya tahan tubuhnya bagus, imunitasnya bagus, ya. Tetapi dia ada virus, ya, virusnya tidak bisa masuk karena imunitasnya bagus. Kemudian di sini daya tahan tubuhnya kurang bagus, dia tidak rentan. Ya, di sini dia tidak rentan. Ya. Daya tahan tubuhnya bagus, tapi dia tidak ada virus, maka dia tidak bisa sakit. Dia sehat. Makanya dua-duanya harus ketemu. Artinya apa? Di wadang sekalian. Ada 2 konsep di sini yang menjadi bahan perhatian kita untuk pencegahan, yaitu mencegah keterpaparan. Bagaimana mencegah keterpaparan? Menggunakan APD, pelindung diri, menggunakan masker, melakukan desinfeksi, penyemprotan desinfektan, ya, mencuci tangan pakai sabun, ya, kemudian social distancing, physical distancing. Ya. Dia tidak terpapar dengan virus. Itu namanya mencegah terpaparan. Kemudian menurunkan kerentanan. Apa yang harus dilakukan? Menjaga imunitas tubuh kita. Ya, penjamu ini harus dijaga, orang ini harus dijaga, host ini harus dijaga. Rajin berolahraga, rajin berjemur. Ya, tidak sembarang nonton, sehingga dia mudah stres. Ya, tidak gampang terpengaruh dengan berita-berita hoax. Ya, sehingga imunitasnya terjaga. Selalu berpikir positif, ya, menjaga kondisi tubuhnya, ditopang oleh makanan yang bergizi, ya, itu gizi yang seimbang. Jadi salah satu bentuk-bentuk upaya pencegahan yang kita lakukan. Gimana mas kalian? Harus tetap diperhatikan. Secara umum, ya, konsep pencegahan ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa untuk mencegah kejadian penyakit ini perlu dihindari keterpaparan virus ini, kemudian menjaga kondisi tubuh kita agar tidak rentan. Ya. Kemudian ini adalah beberapa metode-metode pencegahan ya, terkait dengan COVID-19 ini. Saya pikir ya, kita semua memahami ya. Sudah banyak materi-materi yang sampai kita ya, misalnya di sini ada cuci tangan ya. Yang paling bagus itu cuci tangan pakai sabun ya, air yang mengalir ya. Menjaga jarak, ya, jarak fisik, ya, jarak sosial ya. Kemudian face ya, berusaha untuk tidak menyentuh wajah, mata, hidung dan mulut ya, apalagi habis batuk ya. Kemudian tutup mulut dan hidung dengan siku ya. Kemudian mencari pertolongan medis ya.
Kemudian selalu ikuti arahan dan otoritas kesehatan. Ini yang penting, gimana Mas Ali? Kita perlu ikut dengan arahan dari pemerintah kita. Siapa yang kita dengar, yang kita ingin dengar kalau kita tidak ingin arahan pemerintah kita? Para majelis ulama, ya. Para ahli-ahli di bidang kesehatan, siapa kita ingin dengar kalau kita tidak ingin dengar mereka? Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebaiknya. Bentar,